Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Syukuranlah pada pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat dalam limpahan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ke surat Al-Anbiya, kita sambung yaitu pada ayat yang ke-69. Ayat ke-68. Ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, harrikuhu, bakarlah dia, panggang. Wansuru alihatakum, dan tolonglah, bantulah, tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. In kuntum fa'alin, jika kamu berbuat. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami wahyukan, kami katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman. Jadilah engkau bardan, dingin, sejuk, wa salaman, dan keselamatan atas Ibrahim. Wa aradu bi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka bermaksud atau menginginkan dengan hal itu kaidah, tipu daya. Faja'alnahumul akhsarin. Maka kami jadikan mereka orang yang amat merugi. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia dan juga Lut ke tempat, ke satu negeri yang kami berkati dia padanya lil alamin, bagi manusia di dalam alam ini. Setelah hujah mereka itu patah oleh Ibrahim, tidak dapat lagi yang dikatakan, karena mereka tidak bisa lagi membela patung-patung yang sudah hancur, dan mereka sudah patah lidah untuk berhujah kembali. Karena Ibrahim ingin membuktikan bahwa patung-patung itu tidak ada manfaat, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Dihancurkan, tak ada satupun yang di antara patung-patung itu dapat menolongnya.
walaupun yang paling besar dari dia. Maka dakwah Nabi Ibrahim itu sudah disampaikan dan mereka tidak lagi bisa menambah hujah kecuali dah habis dan itu ke klimaksnya mereka berkata qalu harriquhu, bakar. Jadi kalau ancaman yang paling keras di dunia itu bakar. Ada dua ancaman di zaman kuno itu untuk untuk membunuh dengan hukuman yang amat berat. Satu adalah membakar. Yang kedua, membenamkan ke dalam air hidup-hidup. Nah, ini usul dari mereka. Qalu, mereka berkata, yaitu pemuka-pemuka agamanya. Dari tafsir yang jumhur ulama yang berkata ini adalah pemuka-pemuka agama dan didukung oleh masyarakat dan diterima oleh raja usul untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai balasan terhadap tindakannya yang sudah merusak Tuhan-Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka. Wansuru alihatakum. Nah, itulah cara untuk menolong dewa-dewa. Itu dengan memusnahkan Ibrahim dan cara dibakar. Kuntum fa'il. Kalau betul-betul kamu membela Tuhan, maka lakukan. In kuntum fa'ilin. Maka dikisahkan di dalam surat As-Saffat disebutkan faqalu bunu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Buatlah satu bangunan bagi dia, tahan dia, kurung dia di situ, kemudian lemparkan dia ke dalam api yang menyala. Karena sudah sepakat dan didukung hukuman terhadap Ibrahim ini, mulailah dibuatlah bangunan kecil dan situ Nabi Ibrahim diikat. Kemudian mulailah orang mengumpulkan kayu-kayu. Konon dalam ceritanya 40 hari mengumpulkan kayu bakar. Dikerahkan unta, kuda, keledai untuk membawa kayu bakar. Semua masyarakat dikerahkan untuk mengumpulkan kayu bakar selama 40 hari. Dan seberapa banyak kira-kira kayu bakar diangkut oleh unta, kuda, dan keledai dan juga bigal untuk mengangkut kayu bakar itu. Nah, waktu hari yang sudah ditentukan, dibakarlah kayu itu dalam api yang sangat menyala. Setelah dibuat pelontar besar, namanya penjanit, pelontar besar, maka dilemparkanlah Nabi Ibrahim yang terikat itu ke dalam api. Nah, inilah firman Allah SWT begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman langsung, menurut sebagian mufassir itu kata-kata Jibril, ya, tapi yang dipegang oleh para
tafsir jumhur Musawi itu adalah firman Allah langsung kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat atas Ibrahim. Maka Ibrahim pun selamat. Jadi api itu sejuk. Ingin. Kemudian di bardan wasalaman itu dua hal. Kalau terlalu sejuk juga tidak akan selamat. Maka diiringi dengan selamat. Bagaimana caranya? Ya, ada 3 kemungkinan. Pertama, unsur panasnya api itu dicabut oleh Allah SWT. Dia tinggal cahayanya. Tapi dia sejuk. Ini mukjizat. Karena secara hukum alam, secara sunnatullah, tidak bisa api itu dicabut panasnya. Karena zatnya itu adalah panas. Tapi karena itu mukjizat, maka terjadi karena kekuasaan Allah, ya, dicabut unsur panas yang dalam api. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi Ibrahim diberi kemampuan kulitnya itu dan sekitarnya untuk menahan panas sehingga terasa sejuk. Api itu tetap panas, tapi oleh Nabi Ibrahim dirasakan sejuk karena kulitnya merespon dengan sejuk. Diberi dia pakaian anti api. Ya. Nah, sekarang aja orang bisa membuat pakaian anti api. Apalagi zaman Allah SWT tentu lebih mampu membuat pakaian anti api. Menjadikan pakaiannya menjadi pakaian anti api sehingga dia tidak merasa panas di dalam api. Kemudian yang kemungkinan ketiga, dibuat penghalang antara api dan Ibrahim. Jadi ada satu ruangan dalam situ karena begitu besarnya api dan dia dilingkari oleh penghalang yang boleh atau yang bisa membakar Nabi Ibrahim. Setelah selamat Nabi Ibrahim, api padam, Nabi Ibrahim pun keluar. Ya. Maka tercenganglah masyarakat. Tapi karena memang mereka tidak diberi hidayah oleh Allah SWT, hatinya keras, ya, hatinya sudah menjadi batu, tidak lagi ya paling-paling mereka itu mengatakan, menggelengkan kepala, begitu kuatnya sihir Ibrahim dan memakan oleh api. Itulah karena dia mereka kalau hati kalbu kita sudah menjadi batu, fahiya kal hijarah, kata Allah Taala, seperti batu, au asyad, atau lebih keras dari batu. Itu tidak bisa lagi menerima kebenaran. Wa aradu bi kaidan, mereka menginginkan atau bermaksud untuk memberikan makar, tipu daya untuk memusnahkan Nabi Ibrahim. Tapi Allah berkehendak lain, faja'alnahum al-akhsarin. Mereka kecele. Ternyata Nabi Ibrahim selamat dan mereka pun merasa sangat rugi. Faja'alnahum al-akhsarin. Nah, begitulah Nabi Ibrahim selamat dan diselamatkan oleh Allah, menajjaynahu
wa Lutan, ya, dan keluarganya. Di situ Nabi Ibrahim mempersunting seorang gadis, ya, termasuk namanya Sarah. Itu yang dikenal istri Nabi Ibrahim. Dan Lot, termasuk orang tua Lot, ayahnya itu saudara Nabi Ibrahim sendiri, yang bernama Haran. Jadi Lot bin Haran. Haran ini adalah saudara dari Nabi Ibrahim. Jadi Lot itu anak ponakan dari Nabi Ibrahim. Mereka diselamatkan oleh Allah SWT, diperintahkan berangkat ke suatu negeri, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, kepada suatu negeri yang kami berkahi dia padanya lil alamin, untuk segala manusia. Ya, lil alamin, alam di sini maksudnya manusia. Nah, itulah, tapi perjalanan Nabi Ibrahim menuju negeri yang diberkahi itu dimulai dari negerinya, ya, karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan di negerinya, di Ur atau di Mesopotamia, sekarang negeri Irak, di pinggiran sungai Efrat. Karena ada dua sungai di situ, Efrat dan Tigris. Jadi itu adalah daerah aliran sungai yang subur. Jadi biasa itu kalau aliran sungai itu biasanya subur. Meninggalkan negerinya ke negeri Palestina. Dia mengarah ke sebelah utara dari Mesopotamia, bergerak ke utara melalui daerah Irak sekarang, ya, kemudian masuk ke Suriah, yaitu melingkar, kemudian berarah ke arah barat sampai ke Palestina. Itu adalah lingkaran daerah yang subur seperti bulan sabit. Jadi rute perjalanan Nabi Ibrahim itu dari negerinya ke Palestina itu disebut rute bulan sabit, dan negerinya itu disebut negeri bulan sabit yang subur. Dan itu adalah daerah subur, naik ke atas di Irak, kemudian Irak itu berbatasan Suriah, tapi tidak, kalau Damaskus sebelah utara sedikit, tapi dia berbelok ke kanan ke berbelok ke kiri ke negeri Palestina. Dari negeri Palestina lah, di luar, di pinggiran negerinya, Nabi Ibrahim dan rombongannya membuat kemah. Dan di situ diceritakan Nabi Ibrahim hidup dengan berternak, sehingga ternaknya itu berkembang biak menjadi kaya raya karena ternaknya. Sebelum dia di masa tuanya baru dia dikaruniai anak. Dan Nabi Ibrahim secara berangsur, ya, sama dengan tradisi para nabi, mengajak manusia untuk percaya kepada Allah SWT, mengajarkan tauhid dan mengajarkan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyariatkan dalam risalah, dalam kerasulannya.
Nah itulah kisah yang diingatkan di sini, yang diulang lagi poin-poinnya ya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Para nabi ini termasuk Nabi Ibrahim itu kan terbebas dari syirik, dari lahir. Hadis Nabi mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan itu buta. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Islam. Kita tahu Nabi Ibrahim ini orang tuanya ini membuat berhala. Apakah orang tuanya ini tidak pernah mengajak Ibrahim ini waktu anak-anak ikut menyembah berhala, dan bagaimana Ibrahim bisa bebas dari itu? Iya, Nabi Ibrahim bin Tarah alias bin Azar. Azar itu yang nama yang disebut dalam Al-Quran. Tapi di sumber-sumber lain, ayahnya itu bernama Tera atau Tarah. Dalam bahasa Arab itu Tarah. Atau Azar alias Tarah. Jadi ada dua nama. Tapi ada juga yang menafsirkan Azar itu bukan bapak kandungnya, tapi pamannya. Karena orang Arab menyebut juga paman itu dengan panggilan Abu. Nah, tapi yang lebih kuat adalah namanya itu adalah bapak kandungnya, Azar. Karena dialah yang nanti akan mengorbankan Ibrahim. Oke, ya, itu Ibrahim sendiri yang mengorbankan anaknya. Tapi yang orang tua Nabi Ibrahim ini pembuat patung, ya dia Ibrahim ini orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan, dengan pesanan-pesanan patung. Karena dia pembuat patung, pengukir patung, maka dia sibuk dengan pekerjaannya. Artinya Nabi Ibrahim tidak dididik oleh orang tuanya sebagaimana kepercayaan kaumnya. Seperti itulah Allah menyelamatkan Ibrahim, sebagaimana juga Nabi Muhammad diselamatkan dari menyembah berhala. Nabi Muhammad juga diselamatkan. Jadi tidak Nabi Muhammad begitu kaumnya itu menyembah berhala. Berhala suku Quraisy itu besar sekali di Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad dipalingkan hatinya untuk menyembah berhala. Karena para calon para nabi dan setelah nabi itu adalah maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kesibukan orang tuanya juga dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Ibrahim itu untuk beribadah kepada berhala. Ya. Dia disebutkan hari-hari dia bekerja mengukir patung. Patung itu dari batu. Dan batu itu yang dipahat menjadi patung. Nanti diangkut dengan gerobak yang ditarik oleh kuda-kuda. Batu itu kan berat. Batu sebesar tiang ini aja sudah berat. Itu diangkut. Apalagi kalau sebesar tiang ini. Yaitu di zaman kuno sudah ada kartel. Jadi dibuat kayu bulat untuk menaikkan benda-benda berat. Dan kartel itu dinaikkan ke dalam roda kayu yang dibuat dari kayu juga. Nah, itulah teknologi itu sudah ada. Teknologi roda itu sudah ada sejak zaman kuno.
untuk menggelindingkan suatu benda-benda yang berat. Ya, karena sibuk itu, ya. Apalagi kalau tukang ukir ini kan seniman. Seniman ini biasanya tidak peduli dia di lingkungan. Ya. Biasa kan itu, ya, tidak peduli dia di lingkungan. Bahkan anak-anaknya tidak peduli dia. Kadang-kadang rambutnya tidak potong-potongnya panjang. Nah, itu seniman itu. Larut dia dengan seninya. Mereka sebagai tukang ukir. Dia bukan tukang biasa, dia profesional. Sebagai tukang patung. Kalau enggak jadi. Jadi patung-patung itu diberi aura. Diberi aura. Jadi kalau orang memandang itu bisa apa itu menyirapkan hati kita, menyirap tasirok, ya, tasirok hatimu. Kalau kita melihat sesuatu yang itu, ya, misalnya orang yang sudah lama meninggal, nampak orang yang sangat mirip dengan dia, ala tasirok. Atau kita kehilangan seorang yang kita cintai, nampak orang yang mirip tasirok pulau dado. Macam itulah aura yang dibuat oleh Azhar ini, patung-patung itu dia punya aura, karena batu itu punya aura. Coba pergi ke Candi Borobudur, jangan tatap lama-lama patung. Itu ada auranya. Oleh sebab itu, itulah sebabnya haram membuat patung-patung itu atau memajang patung-patung. Ya, itulah sebabnya Nabi Ibrahim tidak terpengaruh. Ya. Surat ini surat Makkiyah, Pak. Ya. Masuk surat pilihan dan kisah yang diangkat oleh Allah dalam pilihan terhadap Nabi dan karena di Mekah diturunkan dan Nabi mungkin mengharapkan kisah-kisah yang istimewa ini karena tadi juga akan bahwa menghadapi pemerintah yang kodim dan ada ayat yang mengeluarkan kesalahan kira-kira hikmahnya ya terhadap perjuangan Nabi Muhammad sehingga surat ini sengaja disahkan Ya, yang pertama, kenapa kisah-kisah Nabi banyak diturunkan dari Mekah? Karena Nabi Muhammad dituduh mengada-ngada. Tak ada itu cerita dongeng. Maka diturunkanlah kisah-kisah ini. Faktanya sudah ada para Nabi. Aku, kata Rasulullah SAW, adalah deretan para Nabi. Maka dalam surat Al-Ahqaf disebutkan wa kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'al bihi wa ma in wa ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukanlah rasul yang baru. Jadi istilah bid'ah itu sudah ada zaman jahiliyah. Saya bukanlah rasul yang baru ada zaman sekarang. Sudah banyak rasul-rasul yang sudah diutus oleh Allah sebelum saya. Nah, inilah kisah-kisahnya. Itu untuk membuktikan kerasulan itu memang fakta dan benar adanya. Ya. Kepada kaum musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan kekuatan
mental kepada Rasulullah SAW dengan menceritakan betapa besarnya tantangan para rasul-rasul yang terdahulu. Maka kaum musyrikin Mekah yang menentang Nabi itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang dulu belum seberapa. Nabi Ibrahim ini contohnya dibakar. Nah, Rasulullah memang terakhir diancam akan dibunuh, tapi tidak dibakar. Jadi dikatakan hukuman bakar itu hukuman yang terberat yang ada di dunia. Nah, yang paling sadis dibakar. Jadi dengan demikian kuatlah mental Nabi untuk menghadapi umatnya dengan kisah-kisah para Nabi. Kemudian yang ketiga tentu saja sebagai yaitu tasliyah, memberikan hiburan kepada Nabi ya, dengan cerita-cerita yang ya, pertolongan Allah. Jadi optimisme Rasulullah SAW itu bangkit ya, dengan kisah-kisah tersebut. Sehingga dikatakan orang-orang yang umat-umat terdahulu di ayatnya yang diceritakan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum misal wa lamma ya'tikum ayatnya. Jadi apakah kamu akan mengira kamu ini akan masuk ke dalam surga, tapi kamu belum dicoba sebagaimana yang umat-umat terdahulu itu dicoba. Ya, hatta zulzil, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mereka berkata, ya, Rasul itu berkata dan orang-orang, kapan datangnya pertolongan Allah? Ya. Baik, gitulah kisah itu diingatkan oleh Allah dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Tentu saja bukan kisah seperti buku cerita, tapi adalah pointer penting yang selalu diingatkan dalam ayat-ayat. Ya. Iya. Iya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi semua perdoaan itu walaupun menentang penguasa yang sangat kuat, tapi kalau kezalimannya sudah begitu itu penggoyangannya juga akan lebih kuat. Akhirnya runtuh juga. Nah, jadi kisah-kisah itu juga yang keempat hikmahnya, kisah itu adalah ibrah. Inna fi qasasihim la ibrah.
sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Jadi bukan untuk Nabi, bukan untuk membuktikan kenabian, deretan kenabian, ya. Itu di zaman Rasulullah bukan hanya untuk memberikan kekuatan mental kepada Nabi atau menjadi hiburan, tapi juga yang lebih bagi kita adalah untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi itu, jadi kita ini pasti juga mendapat cobaan. Ya seperti ayat tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra hatta zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah dan seterusnya. Jadi al-ba'sa wad-dharra itulah yang diceritakan dalam Al-Quran. Yaitu untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup? Ada lagi? Terakhir. Ya. Ya. Apa ada tindakan dari ayahnya itu untuk dia mengenal ayahnya? Ya. Di dalam surat Taha kemarin, surat apa? Ya, di surat sebelumnya itu justru ayahnya itu yang memarahi Nabi Ibrahim dan mengusir Nabi Ibrahim. Sebagai anak durhaka, dia dimurkai oleh ayahnya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tidak membalas. Justru nanti Nabi Ibrahim menjanjikan, saya akan minta ampunkan kepada anda, kepada Tuhan. Jadi jangankan ditolong anaknya, karena mungkin begitulah ya. Kalau Nabi Nuh anaknya yang durhaka, sebagai ayah dia masih menaruh kasih kepada anaknya. Sudah mau tenggelam masih diajak untuk diselamatkan, tapi anaknya tetap membaca. Kalau kasus Nabi Ibrahim, ayahnya itu yang menganggap Nabi Ibrahim anak durhaka. Ya karena dia ayahnya, dia tidak membalas. Bahkan didoakan, tetapi ayahnya tidak kasih ampun. Hatta anaknya akan dibakar pun tidak dibela. Jadi bukan tidak tahu ayahnya, tentu tahu sekali anaknya akan dibakar. Jadi syukur gitu, durhaka gitu. Itulah kira-kira. Ya, 40 hari. Ya, itulah kisahnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.